Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Zanika Zayatunisa dalam acara Latina News pagi ini. Menggambarkan berita-berita terkini, teraktual, dan terpercaya yang kami rangkum dalam acara Latina News pada pagi hari ini. Di tengah pemilu yang sedang hangat di kalangan masyarakat, dinamika politik di negara kita tercinta ini sudah mulai bermunculan menjelang pemilu 2024 dan pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemilu memang tinggal menghitung hari. Berbagai kandidat dengan visi misinya yang berbeda-beda berusaha memberikan gagasan yang terbaik demi mengubah Nusantara menjadi negara yang maju, berkembang, dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Di tengah dinamika politik di negara kita tercinta ini, peran Gen Z dan milenial dalam pemilu 2024 menjadi sorotan publik karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2023 memaparkan bahwa hampir 55% jumlah pemilih tetap pemilu 2024 dari 34 provinsi di Indonesia didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial. Suara Gen Z dan milenial sangatlah dibutuhkan oleh semua pasangan calon. Maka tidak heran jika semua pasangan calon berbondong-bondong untuk menarik suara mereka. Di masa transisi milenial dan Gen Z, suara mereka lah yang akan mendominasi pemilu pada periode sekarang. Sekarang kita akan terhubung dengan rekan saya Catherine. Untuk rekan Catherine, apakah sudah terhubung? Iya baik Zanika, sudah terhubung. Seperti yang pemirsa tahu, Gen Z memiliki peran krusial dalam pemilu 2024 karena mereka adalah pemilih masa depan yang akan membentuk arah politik negara. Melalui partisipasi aktif, mereka dapat mempengaruhi agenda politik dengan menyuarakan isu-isu yang mereka pedulikan seperti perubahan iklim, kesetaraan, dan keadilan sosial. Teknologi dan media sosial menjadi alat penting bagi Gen Z untuk memobilisasi pemilih sebaya dan menyebarkan informasi politik yang relevan. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu Gen Z yang bersedia menjadi narasumber. Sebelumnya terima kasih Kanashe atas ketersediaan untuk diwawancarai. Menurut Kanashe, bagaimana sih pendapatmu mengenai peran Gen Z dalam pemilu 2024? Menurut saya, Gen Z itu sangat mempengaruhi pemilu 2024 dikarenakan mereka itu terlibat dengan isu-isu sosial, teknologi, dan juga partisipasi dalam memilih pemilu 2024 ini. Wah, menarik banget nih. Apa sih yang menurut Kanasha tuh menjadi tantangan terbesar bagi Gen Z dalam pemilu kali ini? Sebenarnya lumayan banyak, tapi salah satunya adalah sosial media. Karena di sosial media itu banyak banget yang menyebarkan informasi-informasi palsu. Terus bagaimana sih menurut kakak cara terbaik Gen Z untuk mengatasi tantangan tersebut? Kita tuh juga harus lebih teliti dalam mencari informasi dan juga lebih pintar saja sih untuk memilih kandidat-kandidatnya. Wah, masuk akal banget tuh. Bagaimana sih menurut kakak sebagai Gen Z dapat memengaruhi agenda politik dalam pemilu 2024? Sangat berpengaruh banget ya, dikarenakan melalui keaktifan mereka di sosial media kan mereka menyebarkan kayak isu-isu dan juga hak sosial dalam media sosial. Terima kasih banyak Kanashe atas pandangan dan waktunya. Sangat menginspirasi mendengar perspektif dari Gen Z tentang peran kalian dalam pemilu 2024. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Catherine. Untuk berita selanjutnya, kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Kembali lagi di studio dengan saya Nasya Zahira akan melanjutkan sesi berita untuk hari ini. Kondisi antara negara Palestina dan Israel hingga saat ini masih terus memanas. Sudah dari 100 tahun lamanya konflik ini berjalan sejak 2 November 1917. Upaya perdamaian dan negosiasi serta kesepakatan Oslo telah dilakukan, namun upaya tersebut masih menjadi tantangan yang besar bagi kedua belah pihak. Israel terus melakukan klaim wilayah negara Palestina. Sejak tahun 2020, luas wilayah Palestina dan Israel adalah 26.790 km. Di pihak Palestina, wilayah pendudukan warganya meliputi Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur dengan total luas permukaan 6.020 km.
Sementara, Israel mempunyai luas permukaan 20.770 km jika dilihat berdasarkan batas garis hijau yang diakui secara internasional. Sampai saat ini, Israel masih melancarkan serangan ke Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat bahwa korban jiwa di pihak Palestina per 15 Oktober sejak eskalasi konflik Palestina-Israel yang dimulai pada 7 Oktober lalu telah mencapai 2.500 jiwa. Angka merupakan akumulasi data situs UNOCHA dan Euronews. Data terbaru korban jiwa di situs UNOCHA hingga 19 September sebanyak 227 korban jiwa di pihak Palestina dan 29 korban jiwa di pihak Israel. Sedangkan situs Euronews melaporkan bahwa korban jiwa sejak 7 Oktober hingga 15 Oktober mencapai 2.450 jiwa di pihak Palestina dan sekitar 1.400 jiwa di pihak Israel. Korban jiwa di pihak Palestina pun menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, mengalahkan jumlah di tahun 2014. Dampak Perang Gaza pada tahun 2023 diperkirakan akan meningkat angka kemiskinan antara 20% dan 40%, tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan durasi perang. Pertumbuhan ekonomi Palestina diproyeksikan akan terus melemah pada tahun 2023 dan tahun-tahun yang mendatang dengan pertumbuhan PDB normal. Tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 61% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Palestina pada tahun 2022 dan 2023 sangat sulit. Dampak lain yang dirasakan akibat konflik dua negara tersebut juga tidak jauh dari pemboikotan beberapa perusahaan yang mendukung gerakan Zionis. Gerakan ini berupaya menggunakan boikot ekonomi dan budaya terhadap Israel, divestasi keuangan dari negara, dan sanksi pemerintah untuk menekan pemerintah Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri kebijakan kontroversialnya terhadap Palestina. Salah satunya adalah produk Starbucks yang mengalami kerugian hampir 12 miliar US dollar setara 186,38 triliun. Mengenai konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung selesai, beberapa negara juga telah mendorong perjanjian perdamaian antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Solusi dua negara juga disarankan untuk dilakukan, namun baik dari pihak Palestina dan juga Israel tidak menyetujui hal tersebut.